Sobat Amnion, kembali lagi bersama kita yaitu kelompok A2. Pernah gak sih kalian kepikiran bahwa setelah kita makan makanan enak seperti nasi padang di Copa, ayam goreng di SFC, hingga makan makanan di kantin Mojo, mekanisme apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita, yaitu tepatnya pada sistem pencernaan kita. Nah, selain itu, bagaimana sih caranya makan makanan-makanan tersebut setelah kita telan nanti akan menjadi sebuah energi yang nantinya sangat berguna bagi kita untuk menjalani aktivitas sebagai mahasiswa sehari-harinya. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai fisiologi dari organ sistem pencernaan, yaitu ada lambung dan ada usus halus. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk simak videonya. Mempersiapkan diri untuk melakukan fase. Fase yang pertama adalah fase sempadan. Fase ini terpicu ketika kita melihat, mencium atau menginginkan makanan. Hal ini membuat otak mengirimkan sinyal pada lambung melalui linafis vagus untuk memproduksi asam lambung. Fase yang kedua adalah fase gastrik. Fase ini terpicu ketika makanan memasuki lambung dan menyentuh titik lambung, membuat hormon gastrin terlepas dan produksi asam lambung mencapai tingkat maksimal. Dan yang terakhir adalah fase intestinal. Fase ini terpicu ketika makanan sudah memasuki usus, membuat usus mengirimkan sinyal pada lambung untuk berhenti memproduksi asam lambung. Jadi, apa itu usus dan lambung? Ini namanya getah lambung. Isinya luar biasa banget. Aktor utamanya ada dua. Yang pertama ada sel parietal yang berubah menjadi asam klorida atau HCl. Yang HCl ini membuat suasana lambung menjadi super asam yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim dan membunuh kuman. Untuk yang kedua yaitu ada sel shift. Jadi sel shift ini itu berubah menjadi peptinogen, lalu peptinogen ini adalah bentuk lemahnya. Jadi begitu terkena HCl, dia akan berubah menjadi peptin dan enzim ganasnya menjadi pemecah protein. Setelah vaksin aktif, misinya dimulai. Disinilah proses pencernaan protein pertama kali terjadi secara signifikan. Peksi akan memotong-motong rantai protein yang panjang dari daging, telur, atau tahu yang kita makan jadi potongan lebih pendek yang disebut peptida. Sementara itu, dinding otot lambung terus bergerak, mengaduk-aduk makanan dengan getah lambung sampai jadi adonan getah seperti bubur yang disebut kimus. Kimus inilah yang siap dikirim ke pemerintahan selanjutnya. Gerakan lambung dan pengosongan menuju usus terjadi melalui proses yang terkoordinasi agar pencernaan berjalan lancar. Setelah makanan diolah di lambung menjadi kimus, gelombang peristaltik terbentuk dari bagian atas lambung atau korpus dan semakin kuat di bagian bawah atau antrum. Gerakan ini berfungsi untuk mengaduk makanan dengan enzim dan asam lambung, sekaligus mendorong kimus ke arah sphincter pylorus, yaitu sebagai pintu yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Sphincter ini bekerja seperti kartu pintar, hanya membuka sedikit demi sedikit sehingga kimus tidak langsung tumpah, melainkan dikeluarkan secara bertahap. Kecepatan pengosongan ini dipengaruhi oleh jenis makanan, seperti misalnya cair lebih cepat dan makanan yang lemak lebih lambat. Hormon juga berpengaruh, serta kondisi duodenum juga berpengaruh. Untuk hormon contohnya seperti gastrin untuk mempercepat, sedangkan sekretin dan CCK itu untuk memperlambat. Tujuannya agar usus halus punya cukup waktu untuk menerima makanan dan mencerna makanan dengan baik tanpa terjadi kelebihan beban atau iritasi. Selamat datang di usus halus. Nah, kita lanjut lagi nih untuk perjalanan yang sangat menyenangkan. Jadi, kita sudah sampai di usus halus. Usus halus ini adalah organ pencernaan utama kita. Panjangnya bisa 6 meter. Bagian pertamanya adalah duodenum yang bisa kita sebut sebagai tempat mixing bowl atau mangkuk pencampur. Kenapa? Karena disinilah kimus yang asam dari lambung bakal bertemu sama dua cairan penting. Yang pertama adalah getah pankreas yang kaya akan enzim, dan yang kedua adalah cairan empedu dari hati yang tugasnya mengemulsi lemak. Proses ini dipicu oleh hormon sekretin dan CCK atau yang bisa kita sebut dengan kolesistokinin yang dilepaskan dinding duodenum. Nah, selain bantuan dari pankreas dan empedu, usus halus ini juga dapat menghasilkan sekresi sendiri loh. Ada jutaan kelenjar mikroskopis
yang bernama Cryptolibercum yang tersebar di seluruh permukaannya. Kripta ini menghasilkan cairan seperti air yang dapat membantu proses pencernaan dan juga proses penyerapan agar lebih cepat dan lebih mudah. Selain itu, ada juga sel goblet atau sel yang menghasilkan kelenjar mukus atau lendir yang dapat melindungi dinding usus dari sifat asam timus. Di bagian paling keren dari usus halus, gimana sih caranya organ ini bisa menyerap nutrisi sebanyak itu? Rahasianya ada di bawah permukaannya. Bayangin aja, usus itu permukaannya nggak rata, tapi berlipat-lipat. Di atas lipatan itu ada jutaan tonjolan mirip jari yang disebut fili. Dan kalau kita zoom lagi, setiap fili mempunyai tonjolan super kecil yang dinamakan mikrofili atau astrofer. Kombinasi ini bikin luas permukaan usus halus jadi setara dengan lapangan tenis. Bahkan di permukaan brush border inilah terjadi babak final dari pencernaan, di mana di sini tertanam banyak enzim-enzim pencernaan yang spesifik. Misalnya, ada disakaridase yang memecah karbohidrat disakarida menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu adalah glukosa. Kemudian ada juga peptidase yang memecah peptida menjadi molekul lebih kecil, yaitu asam amino. Di akhir tahap ini, semua olahan makanan kita telah siap menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang siap diserap oleh tubuh. Misi utama dari usus halus yaitu reabsorpsi atau penyerapan yang dimana ada glukosa, asam amino, air, vitamin, elektrolit. Dia akan diserap melalui dinding usus dan akan langsung masuk ke pembuluh darah. Dari sini mereka akan dibawa ke hati dan akan diproses lebih lanjut sebelum beredar ke seluruh tubuh. Nah, untuk lemak, dia setelah diserap akan masuk ke jalur khusus yang disebut dengan pembuluh limfa. Sebelum akhirnya dia akan bergabung ke sirkulasi darah. Terakhir, gimana sih timus bergerak di sepanjang usus halus? Jadi ada dua gerakan utama nih. Yang pertama, kontraksi segmentasi atau gerakan remas-remas yang fungsinya itu mengaduk timus dengan enzim dan memastikan semua bagiannya menyentuh dinding usus untuk penyerapan maksimal. Lalu yang kedua, gerakan peristaltik yang pelan-pelan itu mendorong sisa makanan tadi menuju ke usus besar. Nah, begitulah perjalanan luar biasa makanan di lambung dan usus halus. Dari makanan itu lalu dipecah secara kimia dan mekanik, lalu nutrisinya siap diserap untuk menjadi energi tubuh kita. Selain juga kan bisa lebih kita. Nah, kesimpulannya, lambung dan usus halus berperan penting dalam mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di lambung, makanan disimpan serta diaduk menjadi kimus. Selanjutnya, usus halus disempurnakan pencernaan dengan bantuan beberapa enzim dan menyerap nutrisi maksimal dengan fili maupun mikrofili. Proses ini pasti memerlukan glukosa, asam amino, lemak, vitamin, mineral yang dapat masuk ke peredaran tubuh, sehingga mendukung beberapa fungsi dari kesehatan kita setiap hari. Sekian penjelasan yang super seru dari kelompok 2. Semoga kalian menjadi lebih paham ya ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.